quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلم وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih kita membicarakan tentang bahaya meninggalkan zakat, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya meninggalkan zakat bagi orang-orang yang mampu itu adalah dosa besar. Maka kalau tidak bertaubat, Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Dan selanjutnya akibat yang ditimbulkan bagi orang-orang yang malas mengeluarkan zakat, yang enggan mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah menyebutkan orang tersebut nanti di akhirat akan termasuk dari 3 golongan yang pertama masuk ke dalam neraka. Rasulullah menyebutkan awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Ada 3 golongan kata Rasulullah, yang mana 3 golongan tersebut akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum yang lain. Ternyata kalau melihat hadis ini, yang masuk pertama kali ke dalam neraka bukan Fir'aun, yang masuk pertama kali ke dalam neraka bukan Namrud atau bukan Qarun, tapi yang masuk ke dalam neraka dahulu sebelum yang lain adalah 3 golongan ini. Maka yang pertama kata Rasulullah, Amirul Muslimin, para penguasa, para pemimpin atau para pemimpin, seseorang yang diberikan amanah untuk memimpin, namun dia zalim dengan amanahnya tersebut, dia ambil yang bukan haknya. Makanya nanti banyak manusia masuk ke dalam neraka karena tidak ibadah. Ibadahnya jalan, untuk ilmunya jalan, cuma zolimnya tetap jalan. Hati-hati. Salah satu faktor yang membuat mati seseorang su'ul khotimah, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, di antaranya adalah zulmul ibadah, menzalimi sesama hamba Allah, mengambil yang bukan haknya. Hati-hati kita jangan sampai ambil hak orang. Ini sudah sering diulang-ulang. Akhir zaman ya Rasulullah, akhir zaman itu nanti manusia tidak akan memperdulikan lagi dari mana mencari harta, dari jalan yang halal atau yang haram. Yang kita khawatirkan yang di rumah, selain kita terus kita pikirkan yang di rumah. Di rumah kadang-kadang anak tertahu apa-apa, bini tertahu apa-apa. Kadang-kadang orang tua ikut makan di rumah kadang-kadang apa-apa. Kita bawakan yang haram, maka itu dosa besar untuk kita. Hati-hati dengan zulmul ibadah, mengambil hak yang bukan hak kita. Kalau batu timbangan berdebu aja, debunya nanti di akhirat akan dihisab. Batu timbangan berdebu, bertambah berat batu timbangan tersebut sehingga mengurangi timbangan orang. Siapa berat debu itu kalau dihitung gitu? Sedikit, namun di akhirat dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang paling ringan hisabnya itu di akhirat adalah orang yang semasa hidup di dunianya cuma memakan haknya, begawi, lapar, dapat honor, ambil honornya.
dimakan oleh anak, oleh bini, keluarga. Begitu ke akhirat, ringan hisab. Kenapa? Yang dimakan adalah haknya, yang dimakan honornya, yang dimakan jatahnya. Jangan sampai ambil hak orang. Hati-hati. Kalau kita kebetulan dapat amanah memegang, mengikuti duit orang banyak, hati-hati. Hati-hati. Kalau tak pakai, kalau tak makan anak, kalau tak makan bini, kalau tak makan kita, itu harta haram. Kalau masuk ke perut kita itu akibatnya luar biasa. Kalau di keluarga kita, bini wani bakal pinggang di hadapan laki wani menampar lawan bini. Nah, anak wani meludah di hadapan apa mamanya. Cek, dicek yang kita makan. Khawatir kalau yang kita makan masih bercampur dengan yang haram, masih bercampur dengan yang syubhat. Jangan dicampur-campur. Halal buktikan halal, jangan dicampur dengan yang lain. Air putih kalau dicampur dengan bensin, akhirnya manusia. Kalau mau minum kendaraan, kalau jalan bercampur, jangan dicampur. Begitupun dengan harta kita, jangan dicampur-campur dengan yang haram. Makanya qanaah, manusia yang kada qanaah, tak ambil hak orang, kada mensyukuri apa yang ada, tak ambil hak orang. Biar yang korupsi itu, yang sampai miliaran, apakah rumahnya itu kubu di pinggir sungai, akhirnya miskin? Ada. Orang rumahnya gadal sudah, motornya aja koleksi lagi, koleksi sudah lain bisnis voting semua dua lagi. Kenapa kurang qanaah, kurang syukur? Maka kita banyak-banyak bersyukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini diuji oleh tetangga-tetangga kita, oleh kawan-kawan kita. Kekawanan nukar ini, tetangga nukar itu, merehab ini, membangun itu. Terus kita diuji tahanan. Ujian. Maka kita jangan tapi peduli dengan rezeki orang lain. Maka kata Imam Syafi'i, andai kata kita berlari mengejar yang bukan hak kita, kenapa? Jatah kita situ-situ, Pak. Allah yang menentukan rezeki, bukan lama atau sebentarnya kita bukan toko. Amun buka toko paling lawas dapat mendapatkan rezeki yang banyak, itu akhirnya yang buka toko paling lawas paling sulit, buktinya kan ya? Ada mesti. Hati-hati, jangan sampai tampil hak orang dimanapun pegawai kita, jangan tampil hak orang, itu harus diingat-ingat. Mulai bagian kita jangan diambil. Begitupun dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang karir, ada di sigawian. Nah, itu kadang-kadang ibu-ibu itu lebih aktif lagi menjuhudnya ketimbang laki-laki. Kadang-kadang yang dijuhudnya itu kadang ulah sugi, kadang-kadang yang diambilnya itu kadang ulah sugi. Di tempat gawian mengambil taplak meja, mengambil keset, mengambil paku biji, kadang-kadang ulah sugi. Kadang ulah sugi, kadang ulah sugihnya iya, haramnya iya. Baikkan ditinggalkan. Sudah banyak bersyukur di rumah tuh, banyak syukur. Yang penting badan sehat, sigar badan. Makan apa aja masuk ke dalam badan sigar, sekeluarga kita kumpul, badan kita sigar, badan bini sigar, anak-anak sehat dan sekeluarga kita kumpul, duit kada kurang, rezeki Allah kada kurang. Arti kada kurang tuh makan kawan kayak orang.
anak sekolah kawan kayak orang. Itu nikmat mana lagi yang hendak kita cari? Itu sudah nikmat luar biasa. Tak kumpul sekeluargaan sehat, please dicukup. Biar ada sembilan orang. Bangun guring segala, sawah sembahyang subuh berjamaah. Oh biar jangan dikira ada nikmat. Sholat subuh berjamaah ini nikmat. Kurang-kurangnya aja kalau sholat subuh berjamaah, kurang-kurangnya aja. Berapa banyak orang-orang yang bangun proses dengan kita, namun pada awal sembahyang subuh berjamaah ini nikmat. Sembahyang subuh berjamaah kawan, qobliyah sebelum subuh kawan, itu dunia beserta isinya kata Nabi ditimbang berat-beratan masih berat 2 rakaat sebelum subuh. Itu 2 rakaat sebelum subuhnya dia sudah pahalanya lebih apa lagi subuhnya. Berdagang sawah kurang gini kan. Kita makanya kalau sudah masalah dunia luar biasa, istiqomahnya itu luar biasa. Kalau sudah masalah dunia, istiqomah luar biasa. Biar pegawai mulai jam berapa? Masuk jam 8. Itu berangkat dari rumah jam berapa? Ada yang jam 7, ada yang setengah 8, ada yang setengah 7 berangkat sudah. Ada yang jam 6 masih kadang-kadang berangkat sudah. Datang apabila datang jam 4 saja, jam 5 saja, kadang-kadang arak maghrib. Kau kan istiqomah, kalau masalah dunia kita sampai belas tahun kita begawi tahan gitu. Mulai jam 8 sampai jam 4 di tempat gawian mencari dunia tahan kita. Bahkan garing-garing sedikit aja kalau wani kita diizin ya. Kadang wani kita diizin garing-garing sedikit aja, teriak-teriak dingin, harus begawi. Itu kalau masalah dunia kita luar biasa serius kita. Kalau masalah dunia, ada yang 20 tahun begawi, mulai jam 8 sampai jam 4, 20 tahun. Pakai hari Minggu aja. Kalau istiqomah, kita masih belum bisa istiqomah masalah ibadah. Duduk-duduk seperti ini, jangan meremehkan duduk setengah jam di majelis ilmu agama. Jangan meremehkan duduk sejam di majelis ilmu agama. Oh, pahala ini yang akan menyelamatkan kita. Iya. Maka kata Abdullah Ibnu Mubarak, atau beliau, andai kata aku diberitahu umurku tinggal 1 hari, la mu'amman illa fi qalabil ilm, maka aku tidak akan mengerjakan yang lain. Aku tidak akan memperbanyak baca Quran, aku tidak akan memperbanyak sholat sunnah, tapi aku akan mencari majelis-majelis ilmu. Kalau umurku sehari lagi akan mencari majelis-majelis ilmu, duduk di situ. Kenapa? Karena pahala di situ yang kulihat paling besar. Cuma serius kita kurang kalau sudah masalah akhirat. Beda dengan ketika kita kerja. Biar ketika kita koler begawi, masuk kantor koler begawi, kira-kira pulang ada pasti pulang. Ya, pacang bisa pimpinan nih, pacang bisa bos nih. Padahal koler luar biasa kita pulang. Garing, ada garingnya awal kita tetap berangkat. Bagi saya komandan dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau sudah masalah agama, bekal kita di akhirat, malas kritik sedikit oleh ya. Malas, rasa malas bisa dimalaskan menjadi Tuhan. Kalau Tuhan paksa ibadah itu sampai dunia juga mengkala dipaksa ada hawa, paksa. Yang meluaskan kubur kita, yang menaungi ketika di padang mahsyar, yang membantu kita cepat di titian Shiratal Mustaqim, bukan yang mulai jam 8 sampai jam 4 itu, bukan. Tapi yang duduk-duduk sebentar seperti ini di majelis ilmu, itu yang akan meluaskan kubur kita, memudahkan kita ketika syakaratul maut.
menaungi ketika di padang mahsyar, mempercepat berjalan kita di siratal mustaqim. Kalau kita malas menuntut ilmu, sudah Allah kirimkan sepeda, ada yang bisa sepeda pasti belum juga menuntut ilmu. Ada yang sudah Allah kirimkan kendaraan ada. Rizkinya diberi pulang ke senukar pertamanya, senukar pertaletnya, ada, masih belum juga berangkat. Ada yang diberi mobil, rumahnya besar, masih belum juga berangkat. Kalau seperti ini keadaannya, kembali lagi cek harta kita. Pertama, sudah dikeluarkan belum zakatnya? Yang kedua, halal atau bercampur dengan yang haram harta kita. Kalau zakat belum dikeluarkan, bisa terjadi seperti itu tadi. Malas ibadah luar biasa. Padahal fasilitas Allah sudah Allah berikan. Yang kedua, bisa saja harta kita bercampur dengan yang haram, sehingga berat ibadah. Di rumah tangga, masya Allah. Karena baiti jannat itu kata lagi rumah di rumah itu rasa di surga, rasa nyaman. Laki begawi mulai jam 8 sampai jam 4 mulai ke rumah rasa nyaman di rumah. Bini begawi mulai ke rumah rasa nyaman itu baiti jannat kan. Anak mulai jam 8 sampai setengah 7 berangkat, sudah masuk jam 8 sekolah, datang sama jam 4 juga ke rumah rasa nyaman. Itu baiti jannat, dan itu tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat atau hartanya bercampur dengan yang haram. Jadi supaya jangan ada duit yang haram, maka kuncinya adalah qanaah, bersyukur yang ada. Laki pandai bersyukur nikmat, nang bini itu juga. Pokoknya alhamdulillah itu banyak alhamdulillah di rumah. Alhamdulillah kau makan, alhamdulillah sudah kau baju kayak alhamdulillah. Kita menghadap amas kan habisnya. Orang bisa amas 10 gram, anak lebih dari itu. Pikirnya anak banyak kan ada habisnya. Karena maka kesugihan seseorang itu tergantung seberapa besar qanaahnya, bukan seberapa besar hartanya. Orang yang hartanya banyak masih putar sana, putar situ, buka lagi cabang di sana, buka lagi cabang di sana, itu masih miskin ya, masih kurang. Orang sugih itu berapa besar keistiqomah, berapa besar keqanaahannya di dalam bersyukur nikmat Allah. Sudah orang sugih. Kalau sudah terlalu banyak, angan-angan. Cukup sekeluargaan terkumpul, sekeluargaan sehat, sekeluargaan kau baju kayak orang, kau makan kayak orang, anak-anak kau sekolah kayak orang, biar rumah ada harta kayak orang, biar kendaraan ada kayak orang, biar saldo di bank, saldo duitnya ada banyak kayak orang. Oh, itu nikmat. Kamu tak kumpul nang 3 tadi. Sikir awak tak kumpul sekeluargaan cukup rezeki Allah Ta'ala. Sudah banyak syukur, alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang yang hartanya melimpah, cuma susah hidupnya, susah. Berapa banyak buah lagi bini bakal lahir, berapa banyak anak berbuah lawan abah mama. Gak apa artinya harta banyak, hari-hari berbuah, hari-hari ada masalah, guring pada kabar lagi, makan kada nyaman lagi, duit yang banyak itu kada dinikmati lagi. Beda dengan yang berkah tadi. Ada rezeki, yuk banyak berkah kita cari bakso gitu. Ayo nak berangkat cari bakso kita makan. Bakso aja yang dimakan, duitnya berbayar sanggup juga sebenarnya. Cuma nikmatnya tuh luar biasa. Rasa rani, rasa nikmat. Ayo nak kita ibadah pelanggaran. Banyak ke majlis berdengar supaya apa? Supaya hidup ini nyaman. Ini kalau kurang berdengar, hidup ini susah, kurang terus. Suruh berdengar, nang laki berdengar, nang bini berdengar, ayo nak baik.
Anakku biar aja, ya, ngerti karena ngerti biar aja dibiasakan. Kita ini sudah ke pantai hanya kita curi yang pernah kemana pantai. Nah, ke baju kemana ke mall kita. Pun sudah jalan-jalan, pun sudah berdagangan kita mau. Tapi kadang-kadang pun sudah ke majelis, sudah sholat berjamaah, kadang-kadang kita berapa. Maka jangan salahkan anak-anak kita. Kalau nanti anak-anak kita itu sepeninggalan kita berjalannya kemana? Ke pantai. Kemana lagi? Ke mall. Kenapa? Kita yang mengajarkan seperti itu. Ajarkan anak ibadah. Nah, malam Jumat ayo kita baca Yasin lagi. Buat aturan di rumah, suruh anak-anak kita, suruh cucu-cucu kita malam Jumat baca Yasin. Ayo kita baca Yasin. Kita kirimi keluarga kita yang sudah meninggal. Jangan sampai terus sampai TV matiin dulu, biar sinetron rame matiin dulu kalau Jumat antara maghrib isya. Ibadah, suruh anak baca Yasin. Terbiasa. Pahalanya orang tuanya dapat. Pahala ini menghadap meninggal dulu kalau kita rasakan nikmatnya pahala. Mungkin kita sudah meninggal hanya merasa bagaimana besarnya manfaat pahala mengaji anak sahabat malam Jumat. Kenapa? Terbiasa waktu kita hidup, terbiasa lalu berpisah dengan kita keluarga, terbiasa saat malam Jumat. Oh, malam Jumat baca Yasin, mengalir pahala. Meninggal kita, anak tetap sahabat Jumat baca Yasin. Jadi arahkan anak itu ke tempat-tempat ibadah. Biar dia anak abut anak gue muka masjid kalau nggak abut biar dia ngerayain anak-anaknya lah. Ketimbang dia anak-anak kenal masjid, anak kenal majelis, bahwa kadang artinya, kadang arti kadang yang penting terbiasa dulu. Kembali lagi dengan masalah kita, bahwa kata Rasulullah SAW yang pertama kali golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah Amirul Muslimin, para pemimpin yang diberikan amanah berupa kekuasaan cuma zalim dengan hak orang lain, mengambil yang bukan haknya. Hati-hati kalau kita diberikan amanah berupa kepemimpinan, pemimpin yang kecil sekalipun, RT-nya, RW-nya, oh di hak warga. Kita naudzubillah pernah lihat di medsos lurahnya mengambil BLT ya, dengan RT-nya, dengan RW-nya, naudzubillah, oh langsung ikan ya. Dia sambutnya hati-hati kurang iman pasti tadi lapor, potong sana, potong situ. Aturannya sekian, kurang sampai ke warga. Nah, kalau kita dapat amanah seperti itu, hati-hati. Seorang khalifah membagikan minyak harum dengan menutup hidupnya dengan surban. Kenapa wahai khalifah kau menutup hidup dengan surban ketika membagikan minyak harum? Biar khalifah aku takut kalau ketika membagikan minyak harum punya kalian ini tercium baunya oleh hidupku, sementara ini adalah hak kalian. Bau pada mau tercium. Mau minyak harum kurang. Baunya kan enak sedang cium. Kenapa? Kalau tak ambil hak kalian, ini minyak harum punya kalian, baunya punya kalian. Aku tidak mau mencium baunya. Oh, orang bahaya itu sudah hak orang. Tidak mau. Golongan yang kedua, wadhu sarwatin min malin la yu'addi haqqallahi ta'ala min mali. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang diberi harta, diberikan rezeki yang melimpah, namun dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, termasuk golongan yang pertama nih dari tiga golongan, orang-orang yang malas mengeluarkan zakat masuk ke dalam neraka. Tidak ada salahnya dicek setiap setahun sekali. Kapan kita kalau pegawai itu kata ulama-ulama kita itu masuknya di jalur profesi. Kalau kita diangkat jadi PNS
diangkat jadi pegawai tanggal berapa? Setahun. Sudah setahun. Itu satu haul namanya. Syarat pertama haul setahun. Cek harta kita, saldo yang masih tersisa. Kalau yang sudah dibelikan tidak jadi masalah, tidak usah dihitung lagi. Dibelikan tidak usah dihitung lagi. Sudah dibelikan TV, dibelikan kendaraan, terus yang masih tersisa cek. Ukurannya kita ambil yang 80 gram emas. Berapa 80 gram emas? Kalau itu harganya, maka kalikan dengan harga emas kalikan dengan 80 gram tersebut. Uang kita sampai ke situ. Mau sampai keluarkan zakatnya. Kalau tidak, itu bahaya. Di akhirat nanti Allah akan menjadikan bongkahan emas yang menyala yang akan diangkat di pundak-pundak kita, digosokkan, dijadikan setrika. Alhamdulillah. Bahkan andai kata kada sampai menurut 1 juta segram kali 80 gram 80 juta, duit cuma ada 50 juta. Kalau ingin berkah, keluarkan dalam 1 jutanya 25.000 sunnah, insya Allah berkah rezeki kita. Pokoknya jangan menghadani wajib. Sahabat tahun hitung walaupun cuma ada 10 juta, ada salahnya. 1 juta 25.000, 10 juta 250, keluarkan, berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, yang terakhir, golongan yang ketiga yang masuk neraka paling awal adalah setelah para pemimpin yang zalim. Yang kedua, para orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka yang terakhir kata Rasulullah, wa faqirun fakhur, orang fakir namun sombong. Fakir sombong, mursukih sombong, kurang lagi ada yang disombongkan. Itu fakir sombong luar biasa. Apa arti sombong? Bakrul haq, menolak kebenaran. Kadang mau menerima nasihat orang, kadang itu menandakan di hati kita ada sombongan. Ketika kita ditabur orang, sakit hati kita, itu rasa masih apa? Itu masih ada sombong di hati kita. Kita biasa tabur orang, nabur tetangga, nabur kawan, mengunjungkan orang lain biasa. Cuma kita tidak siap ditabur orang. Ketika ditabur orang meracu kita, itu sombong marahnya. Hati-hati. Ketika kita mati lalu membawa rasa sombong walaupun sebesar bibir darah, kata Rasulullah, maka la yadkhulul jannah, maka masuk surga. Iblis, Azazil, sebelum jadi iblis kan Azazil. Azazil ribuan tahun beribadah kepada Allah. Karena prestasi ibadahnya luar biasa, Allah angkat jadi kepala malaikat. Ibadah luar biasa. Cuma tidak mau sujud dengan ada rasa sombong, maka Allah laknat jadi iblis. Amal ibadah dalam sekian ribu tahun terbakar gara-gara sombong. Apalagi kita, amal kita pas-pasan, sedekah kita sedikit, ibadah kita yang wajib-wajib belum dipotong tidak khusyuk, belum dipotong yang bolong-bolong, ditambah lagi sombong. Iblis yang ribuan tahun aja hancur karirnya gara-gara sombong, apalagi kita yang sedikit amal kita ditambah lagi sombong. Jadi kalau sudah berhadapan dengan kebenaran, terima siapapun kita, walaupun kita lebih tua, walaupun kita lebih dulu tinggal di kampung, tinggal di komplek, walaupun kita lebih tinggi jabatannya, kalau sudah berhadapan dengan kebenaran, terima. Ditabur orang, alhamdulillah, tak usah maraju. Ya orang ini kalau usah baper, ya Allah, tabur orang, alhamdulillah. Tak ambil dari kita mengenal karena apa? Alhamdulillah. Cek tak boleh dibujur, kada bujur aja. Harus sakit hati. Ketika ditabur, bujur taburannya sakit hati, itu berarti masih ada rasa sombong di hati kita. Hati-hati. Ketika kita meninggal, sombong itu masih ada dalam hati kita. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah.
mau masuk surga. Maka dari itu, buangi sifat sombong, biasakan menerima nasihat orang. Alhamdulillah, kita buat tetangga, alhamdulillah, kenapa? Kita buat kawanan, alhamdulillah. Apalagi kita ibadah, kita umpamanya kita salah, bicarakan. Bacaan pian salah, apa? Selama jadi tabur, semua bacaan pian salah, apa? Terima. Karena Allah tuh hendak menabuh kita, kadang mungkin menyuruh Jibril, gitu kan? Jibril pada itu bacaannya salah, Jibril pada itu duitnya salah, ada mungkin. Atau Allahnya tuh langsung berhadapan lawan kita, ada. Tapi Allah akan menyuruh orang lain. Nah, bacaan itu salah ini. Alhamdulillah, berarti Allah membujurkan kesalahan kita melalui orang tersebut. Jadi pendeknya, biasakan menerima nasihat. Ketika kita sudah Tuhan kita. Iblis itu atau syaitan itu harap yang menggoda kita supaya masuk neraka. Karena digoda yang lain lagi. Ayo berzina, kada beliau lagi. Kita orang tua berzina ya lah. Ayo rampok. Sudah Tuhan rampok. Sifat orang pelacur kita. Ada lagi ke situ. Kemana syaitan akan menggelincirkan kita? Kesombongan. Ketika ditabur oleh orang komplek, ketika ditabur oleh yang lebih muda, padahal betul taburannya yang iblis, yang syaitan, yang didengari itu taburannya itu, musuhi aja orangnya itu. Wah, akhirnya karena kata taburan lagi dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi mari kita berusaha bersama-sama untuk membersihkan hati kita. Jadi wajar sifat manusia ketika ditakur sekarang hati itu sifat manusia wajar. Cuma jangan dia-siakan, artinya lamani dari aja wujud alhamdulillah. Walaupun dia menegur lebih muda dari kita. Undur maqala wala tandur man qala. Jadi Sayyidina Ali, pun ada orang menegur, dengari, lihati, perhatikan taburannya, jujur padanya. Wala tandur man qala, jangan lihati orang yang menegurnya. Jadi lihat orang menegurnya, dengari taburannya, jujur padanya. Seperti itu. Itulah 3 golongan yang akan masuk lebih awal ke dalam neraka sebelum golongan-golongan yang lain. Penguasa yang zalim, orang-orang yang berharta tidak mau mengeluarkan hartanya, dan orang-orang yang fakir, orang-orang miskin namun sombong, masuk mereka ke dalam neraka terdahulu. Jadi usahakan kita harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dengan berkah hadirin di sini semua dosa-dosa kita selesai, bapak kita dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan